Ya Tuhan, terangilah hati dan batin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dalam duka cita ini kami boleh melihat terang Tuhan yang menuntun kami untuk melihat rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib itu sedang dinyatakan, sekalipun harus melewati peristiwa duka seperti ini. Teguhkanlah kami, khususnya keluarga, kuatkan dan hiburlah menurut kebenaran firman Tuhan yang membawa dan mengantar mereka untuk melihat rancangan Tuhan yang besar itu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11 yang menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, keluarga besar Panjaitan Silawangi yang dikasihi Tuhan, kita semua paham, mengerti bahwa sejak dilahirkan sampai meninggalkan dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengerti, yang dapat paham akan keputusan Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memahami rencana-rencana yang besar dari Tuhan di balik peristiwa duka cita seperti saat ini. Keluarga sudah berupaya dengan maksimal, berdoa siang malam, bahkan juga dengan semua upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Doa-doa dan harapan, mohon kesembuhan bagi suami terkasih, bagi ayah terkasih, bagi saudara yang terkasih ini. Kita minta kesembuhan dari Tuhan, dan itu harapan kita tentu, dan itu juga kerinduan kita. Tetapi ternyata Tuhan punya kehendak dan caranya sendiri untuk menyembuhkan kekasih kita ini. Sekalipun upaya pengobatan telah dilakukan dengan maksimal, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang punya cara, yang punya kehendak untuk menyembuhkan kekasih kita. Maka pada hari kemarin, dini hari, Tuhan menjemput suami, ayah, saudara kita yang terkasih, almarhum Bapak Amril Panjaitan. Dan keluarga diajak untuk melihat bahwa kehendak dan rancangan Tuhan ini sedang terlaksana. Rasa kehilangan tentu ada, duka cita dan kepedihan hati itu pasti dirasakan oleh
Ibu Deni, Asia, dan tentunya keluarga besar. Bahkan teman-teman dalam persekutuan jemaat juga. Bagaimanapun juga keluarga akan memasuki masa di mana menjalani hidup tanpa dengan orang yang mereka kasihi lagi. Menjalani kehidupan tanpa orang yang selama ini begitu dekat dengan keluarga. Tetapi di tengah-tengah duka cita ini, Bapak Ibu Saudara jemaat, kita semua dan keluarga diingatkan kembali akan firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yesaya 55. Yang pertama, firman Tuhan ini mau mengajak dan mengingatkan, mari hidup dalam rancangan Allah. Belajar menerima keputusan Allah sekalipun itu berat dan sulit. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jelas sekali bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Sederhananya, rancangan kita itu belum tentu sama dengan rancangan Tuhan. Maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus belajar melihat peristiwa ini dengan mata iman. Kalau hanya dengan mata fisik yang kita gunakan, kita akan terus jatuh dalam kesedihan, larut dalam duka. Tapi kalau kita belajar dengan mata iman, kita memandang peristiwa ini, kita akan siap menerima keputusan dan rancangan Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk menerima peristiwa duka ini. Tapi Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah duka cita ini untuk merawat hati keluarga. Dan Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi keluarga. Kenapa? Karena bagi kita anak-anak Tuhan harus ingat bahwa peristiwa duka itu bukan titik akhir. Kematian itu bukan jalan penghabisan bagi anak-anak Tuhan. Bukan akhir segalanya, tidak. Tetapi peristiwa seperti ini mengingatkan kita bahwa rancangan indah Tuhan itu sedang terjadi bagi orang yang kita kasihi, yang sudah lebih dulu kembali kepada Bapa di sorga, dan juga rancangan Tuhan sedang berlaku bagi Ibu Deni, Asia, dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, inilah alasan kita di tengah-tengah duka cita ini, kita diajar untuk tetap kuat, tetap tegar, tetap percaya, karena Allah sedang merancangkan hal yang baik bagi kehidupan setiap kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh firman, bahwa rancangan Tuhan itu berbeda jauh dengan rancangan kita, seperti antara langit dan bumi. Jadi perhatikan, kenapa banyak orang yang tersesat, jatuh, kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah duka cita seperti ini. Kenapa? Karena mereka gagal untuk memahami dan mengikuti rancangan Tuhan itu. Duka cita yang berkepanjangan, kesedihan yang tiada habisnya, ya, menggambarkan bahwa orang tidak mau mengikuti rancangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa Dia sedang merancangkan yang terbaik bagi setiap kita, khususnya bagi keluarga. Lalu yang kedua, seperti firman Tuhan katakan, rancangan Allah itu pasti terlaksana. Ya, rancangan Allah itu pasti terjadi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, rancangan Allah itu pasti terjadi dengan atau tanpa kita. Firman Allah itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Rancangan Tuhan itu akan tetap berlaku bagi setiap orang. Kenapa? Karena Allah yang berjanji itu setia dan sanggup untuk memenuhi semua yang difirmankannya. Bertepatan juga ketika ibadah ini hujan turun, maka genaplah apa yang disampaikan firman Tuhan. Seperti hujan turun dari langit, dia tidak kembali ke tempat dia berasal. Dia tidak pernah kembali lagi ke langit, tapi dia turun untuk mengairi bumi, menghasilkan kesuburan, menumbuhkan tumbuhan. Itulah juga kekuatan firman Allah yang kita terima dan kita dengar hari ini. Ketika firman Tuhan diberitakan, diperdengarkan kepada Bapak Ibu Saudara, itulah kabar sukacita, kabar baik, kabar penghiburan bagi keluarga. Jadi dalam situasi yang berat dan sukar seperti ini, Ibu Deni, Isya, ya, mari pegang janji Tuhan, mari pegang firman Tuhan. Karena janji dan firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan, ketenangan, kesejukan, damai sejahtera. Ketika dalam situasi seperti ini kita merasakan kecemasan, ketakutan, kepanikan dan sebagainya, pegang janji Tuhan, percaya pada firman-Nya, percaya sabdanya, maka hidup kita akan dikuatkan. Situasi apapun termasuk duka cita tidak boleh mengubah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Suka, duka, sedih, gembira, semua itu tidak boleh mengubah relasi kita dengan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, ingatlah bahwa setiap orang akan mengalami kematian, ya, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, maut atau kematian itu tidak berkuasa atas dirinya. Dan kekasih kita, Bapak Amril Panjaitan, dia sudah ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Dia sudah masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Ketika Tuhan memanggilnya pulang, dia sudah tinggal dalam sukacita abadi bersama dengan Kristus, di mana tidak ada lagi sakit, penyakit dan penderitaan yang selama ini dia harus tanggung, dia harus alami. Maka kepada Ibu Deni, Krisya dan semua keluarga besar Panjaitan segala, tetaplah hidup dalam rancangan Allah. Belajarlah untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, meskipun itu sulit dan berat. Belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan apa yang Tuhan punya, apa yang menjadi milik Tuhan. Karena Bapak Amril Panjaitan pulang kembali kepada Sang Pemilik hidupnya. Kalau kita mengimani, kalau kita memahami maksud Tuhan ini, maka kita tidak akan jatuh dalam duka cita. Rancangan Allah tidak pernah gagal dan pasti terlaksana bagi kebaikan keluarga, bagi kebaikan kita yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari Berita Bakti 323, telah berlalu malam gelap.
Bapak Ibu dipersilakan dulu. Kita menaikkan doa syafaat. Setelah doa syafaat diberikan kesempatan untuk keluarga Panjaitan menyampaikan puji-pujiannya atau kesaksian dalam bentuk puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang rancangan dan rencananya selalu indah bagi kehidupan kami semua. Sekalipun kami harus melewati berbagai pergumulan, duka cita, kesusahan dan kesedihan, tetapi rancangan Tuhan akan terus berlaku bagi setiap orang yang berpegang pada janji dan firman Tuhan. Hari ini di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga besar Panjaitan Silalaki, yang juga kami rasakan sebagai bagian dari keluarga ini, firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan turun di tengah-tengah persekutuan kami, supaya kami diingatkan bahwa rancangan Tuhan itu sedang dinyatakan bagi keluarga terkasih, bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sedang dinyatakan. Sekalipun ada duka cita dan air mata untuk menghadapi keputusan Tuhan ini, sekalipun berat bagi keluarga untuk dapat melepaskan orang yang mereka kasihi kembali kepada Bapa di sorga, tapi firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan dan menyadarkan bahwa kekasih kami ini adalah milik Tuhan, dan dia kembali pulang kepada sang pemilik hidupnya, yaitu Allah Bapa di sorga. Karena itu di tengah-tengah duka cita dan kelemahan yang dialami oleh keluarga, kami berdoa dan mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan hati yang pedih dan penuh dengan kesedihan Ibu Deni dan Keisha. Tuhan Yesus akan memelihara menjaga hidup mereka. Tuhan akan mendampingi perjalanan hidup mereka di hari-hari selanjutnya. Biarlah mereka terus belajar dan melihat rencana-rencana Tuhan yang indah akan masa depan yang sedang dirancangkan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan, hiburkan mereka. Tuhan pegang tangan mereka supaya mereka tidak jatuh dan larut dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi belajar untuk menerima keputusan Tuhan ini sebagai bagian dari rencana Tuhan yang indah, dan mereka dikuatkan untuk melanjutkan langkah dan perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan, sehingga hidup mereka boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berita tentang kuasa dan kasih Allah yang menaungi, menjaga dan memelihara mereka. Semua keluarga besar Panjaitan dan keluarga besar Silalaki dimanapun ada, khususnya yang berkumpul pada saat ini, kakak-kakak, saudara-saudara, keponakan, cucu dan semua yang saat ini juga saling menopang, saling menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Sanak saudara, kaum kerabat, perkumpulan marga yang juga sudah hadir memberikan kekuatan bagi Ibu Deni, Keisha dan keluarga besar. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Persekutuan Jemaat Cinere yang juga selalu Tuhan hadirkan untuk menopang keluarga ini, pelayanan demi pelayanan yang boleh diberikan kepada keluarga, khususnya kepada almarhum Bapak Amril Panjaitan selama hidupnya, dalam sakitnya. Kami percaya apa yang sudah kami doakan bagi kesembuhan Bapak Amril Panjaitan, Tuhan sudah menjawabnya di hari kemarin, dan dia sudah disembuhkan menurut rencana dan rancangan Tuhan yang baik bagi hidupnya. Dan kami juga mau berdoa untuk semua proses pemakaman yang akan dilaksanakan setelah ibadah pelepasan ini. Tuhan memberkati semua pelayan yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati pelayanan yang juga sudah berlangsung di tempat ini. Tuhan menolong agar semua perjalanan menuju ke tempat pemakaman dihantar Tuhan dengan selamat, dan kami boleh kembali pulang ke tempat kami masing-masing juga dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan memberkati semua pelayanan ini, menguatkan dan menghibur keluarga besar. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pihak, untuk semua orang yang sudah datang memberikan penghiburan, atau yang belum sempat datang tetapi mereka selalu berkomunikasi dengan keluarga.
Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan dan dukungan yang sudah mereka berikan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami, inilah juga penyerahan diri kami bersama dengan keluarga. Tuhanlah yang memelihara akan kehidupan kami dan keluarga hari ini, esok, dan selanjutnya. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami bawa dan kami alaskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan kepada keluarga besar Panjaitan ya, yang menyampaikan pujian. Kami sendiri kepada keluarga Om Mala, kami undang untuk membantu kita dalam ujian pada Tuhan. Pada kopi rumah.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, mari berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita lakukan Gita Bakti 218 di Jalanku, Kukunya Sobat. Terima kasih untuk segala penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga semua proses ibadah pelepasan di tempat ini boleh berjalan dalam pimpinan kasih Tuhan. Dan kami semua akan melanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Tuhan mengantarkan kami, perjalanan kami disertai Tuhan, tiba di tempat pemakaman dengan selamat, dan semua proses di sana juga berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan, Engkau mengatur langkah kami, memberikan cuaca yang baik. Petugas-petugas di tempat pemakaman juga Tuhan pakai mereka untuk membantu semua proses pemakaman. Semua orang yang sudah dipakai Tuhan untuk membantu semua yang diperlukan oleh keluarga, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Ya Bapa di surga, semua pelayan yang bertugas juga disertai Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.